Ada hari-hari ketika kamu bangun dengan perasaan seperti ada batu besar di dadamu. Kamu ingin bernafas seperti biasanya, tapi rasanya sesak, seakan dunia mengecil dan kamu berada tepat di tengah pusarannya. Ketika seseorang yang kamu sayangi pergi, rasanya bukan hanya kehilangan orang, tapi juga kehilangan versi dirimu sendiri yang pernah hidup bersamanya. Itulah kenapa sakitnya begitu dalam, karena kamu bukan hanya melepaskan seseorang, tapi juga melepaskan cerita yang pernah kamu tulis bersama. Kadang kamu bertanya pada diri sendiri, kenapa harus merasakan hal serumit ini? Kenapa hati harus dibuat seolah rapuh sedangkan dunia tetap berputar tanpa sedikit pun mencoba mengerti keadaanmu? Padahal yang kamu butuhkan hanyalah sedikit penjelasan mengapa semuanya harus berakhir. Namun hidup tak selalu memberi jawaban yang ramah, dan justru disitulah kamu belajar menerima sesuatu yang tak bisa kamu kendalikan. Di titik terendah, kamu mungkin merasa sendirian. Orang lain mungkin mencoba menghiburmu, mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja, tapi kata-kata itu terdengar jauh dari kenyataan yang kamu rasakan. Mereka tidak tinggal di dalam kepalamu. Mereka tidak mendengar suara yang berulang kali mempertanyakan apa salahmu, atau apa yang seharusnya kamu lakukan agar semuanya tidak berakhir seperti ini. Kesepian setelah patah hati bukan sekadar tak ada seseorang, tapi kehilangan arah tentang siapa kamu setelah ia pergi. Dan meski perasaan itu begitu berat, kamu tetap bangun setiap pagi, bahkan saat tubuhmu terasa seperti tak punya energi lagi untuk melanjutkan hidup. Kamu mencoba melewati hari demi hari, meski hanya dengan langkah kecil yang dipaksakan. Perlahan kamu mulai menyadari bahwa rasa sakit ini bukan hukuman, tapi bagian dari proses yang tak bisa kamu percepat. Semua ini akan membentukmu menjadi seseorang yang lebih kuat dari apa yang kamu bayangkan hari ini. Masih ada momen ketika tiba-tiba bayangan tentang dia muncul tanpa diundang. Hal-hal sederhana seperti lagu, tempat, atau aroma tertentu bisa tiba-tiba memunculkan ingatan yang selama ini kamu coba kubur dalam-dalam. Kamu mungkin merasa kesal karena kenangan itu seperti tidak mengerti bahwa kamu ingin melangkah, ingin sembuh, tapi ia tetap datang dan memaksa hati mengulang luka yang sama. Kenangan memang begitu, ia tidak pernah meminta izin untuk mampir, dan tak peduli seberapa keras kamu menolak, ia tetap punya cara untuk menembus pertahananmu. Ada waktunya kamu mulai mempertanyakan apakah kamu benar-benar ingin melupakan atau sebenarnya masih ingin menggenggam sesuatu yang sudah pergi. Manusia sering memiliki kecenderungan untuk meromantisasi masa lalu, seolah semua berjalan indah, padahal mungkin kenyataannya tidak sesempurna itu. Kamu memutar ulang kejadian, berharap menemukan jawaban apa ada jalan lain yang seharusnya diambil agar semuanya tidak berakhir menyakitkan seperti ini. Namun pada akhirnya kamu hanya menemukan rasa rindu yang tak lagi punya alamat. Terkadang kamu mencoba sibuk dengan berbagai hal hanya untuk menghindari pikiran tentang dia. Kamu mencari kegiatan baru, bertemu orang baru, atau mengalihkan perhatianmu pada hal-hal yang bisa membuatmu lupa, setidaknya sementara. Tapi ketika malam datang dan semuanya kembali hening, pikiranmu seperti kembali ke titik awal, seolah tidak ada yang berubah. Dan di saat itulah kamu mulai mengerti bahwa melupakan bukan soal waktu seberapa cepat kamu bergerak, tapi seberapa dalam kamu belajar melepaskan. Namun perlahan kamu akan sadar bahwa kenangan tidak bisa dihapus, tapi hanya bisa diterima sebagai bagian dari dirimu. Kamu tidak harus mengusir semua itu dari kepalamu. Biarkan ia ada. Biarkan ia duduk sebentar di sudut hatimu, lalu pelan-pelan kamu akan mengerti bahwa kenangan tidak lagi melukai, melainkan menguatkanmu. Karena pada akhirnya, kamu akan sampai pada titik di mana kamu bisa mengingat tanpa kembali merasa hancur. Ada fase ketika kamu merasa hidup sedang tidak adil padamu. Kamu mulai mempertanyakan banyak hal, kenapa hubungan itu tidak bisa bertahan, kenapa harus kamu yang merasakan sakit sedalam ini, dan kenapa orang lain terlihat baik-baik saja sementara kamu masih terjebak pada kehilangan yang sama. Padahal kamu sudah memberikan yang terbaik, mencintai sekuat yang kamu bisa, namun hasilnya justru meninggalkan luka yang kamu sendiri tidak tahu kapan akan sembuh. Perasaan marah pada keadaan itu wajar, karena patah hati memang mengacaukan logika dan mengguncang sisi paling rapuh dalam dirimu. Kadang kamu mulai menyalahkan dirimu sendiri atas apa yang terjadi. Kamu merasa mungkin kamu tidak cukup baik, tidak cukup menarik, atau tidak cukup layak untuk dipertahankan. Pikiran-pikiran seperti itu bisa tumbuh liar ketika hati sedang dalam kondisi yang rapuh. Padahal, tidak semua yang berakhir adalah salahmu. Ada hal-hal yang memang di luar kendali,
yang sudah ditakdirkan selesai bahkan sebelum kamu menyadarinya. Menerima kenyataan itu mungkin terasa pahit, tapi itulah langkah awal untuk memaafkan dirimu sendiri. Ada pula hari-hari di mana kamu membandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu melihat orang lain bisa bangkit lebih cepat, sementara kamu masih bergulat dengan rasa sakit yang sama. Kamu berpikir bahwa seharusnya kamu bisa lebih kuat, seharusnya kamu tidak selemah ini. Tapi kamu lupa bahwa setiap orang punya cara dan waktunya masing-masing untuk sembuh. Tidak ada aturan baku yang mengatakan kapan kamu harus pulih, karena proses ini adalah perjalanan yang sangat personal. Dan perlahan kamu akan menyadari bahwa pertanyaan "kenapa harus aku?" akan berubah menjadi "apa yang bisa aku pelajari dari semua ini?" Rasa sakit akan mengajarkanmu hal-hal yang mungkin tidak pernah kamu sadari sebelumnya. Kamu akan belajar memahami arti mencintai dirimu sendiri, memahami batasan yang seharusnya kamu jaga, dan perlahan kamu akan mengenali versi dirimu yang baru, versi yang lebih kuat karena pernah merasakan patah, namun tetap memilih untuk bangkit. Ada titik ketika kamu merasa lelah dengan semua perasaan yang datang silih berganti. Kamu ingin berhenti merasakan, berhenti mengingat, bahkan kadang kamu berharap kamu tidak pernah bertemu dengan orang itu sejak awal. Pikiran seperti itu muncul karena rasa sakit seringkali membuat kamu ingin menghapus bagian hidup yang terasa menyiksa. Tapi ironinya, justru bagian yang paling menyakitkan itulah yang sering meninggalkan pelajaran paling berharga dalam hidupmu kelak. Di masa ini, kamu mungkin merasa tidak ada gunanya berusaha. Kamu mulai menutup diri, menghindari orang lain, dan memilih berdiam dalam kesedihanmu sendiri. Semua terasa berat. Bahkan hal kecil seperti bangun pagi bisa terasa seperti beban yang sulit dijalani. Tapi meskipun kamu merasa seperti itu, kamu tetap bisa melangkah. Satu hari dalam satu waktu, sampai suatu hari kamu menyadari bahwa kamu sudah berjalan cukup jauh tanpa sadar. Ada juga saat ketika kamu merasa tidak ada seorang pun yang benar-benar mengerti apa yang kamu lalui. Bahkan orang-orang yang peduli kepadamu pun mungkin tidak bisa memahami rasanya kehilangan seseorang yang begitu berarti dalam hidupmu. Namun justru dalam kesendirian seperti itulah kamu belajar mengenali siapa dirimu sebenarnya. Kamu belajar menatap dirimu sendiri dengan jujur, tanpa perlu topeng apapun. Dan pada akhirnya, kamu akan tahu bahwa setiap keinginan untuk menyerah hanya membawamu pada pilihan baru. Apakah kamu akan berhenti di sini? Atau kamu memilih untuk terus bertahan sedikit lebih lama sampai badai ini mereda? Karena tanpa kamu sadari, kamu sebenarnya lebih kuat dari apa yang kamu kira. Kamu mungkin merasa rapuh saat ini, tapi kemampuanmu untuk terus bertahan adalah bukti bahwa hatimu tidak sekuat yang terlihat tapi jauh lebih kuat dari yang pernah kamu bayangkan. Ada hari ketika kamu bangun dan untuk pertama kalinya kamu tidak merasakan sakit seberat kemarin. Kamu mulai menyadari bahwa perasaan sedih itu perlahan memudar, meskipun belum sepenuhnya hilang. Kamu tetap mengingat semuanya, tetapi entah bagaimana kenangan itu tidak lagi membuat dadamu sesesak dulu. Seolah-olah hatimu mulai belajar menerima kenyataan bahwa beberapa orang datang bukan untuk tinggal, tapi untuk mengajarkan sesuatu. Pada fase ini, kamu mulai melihat hidupmu kembali bergerak. Kamu tidak lagi memaksa diri untuk melupakan, kamu hanya membiarkan waktu bekerja sesuai jalannya. Kamu mulai memahami bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya, tapi bagian dari perjalanan yang harus kamu lalui. Kamu mulai mengerti bahwa tidak semua yang kamu inginkan harus kamu miliki selamanya, dan tidak semua yang kamu sayangi akan berjalan sesuai harapanmu. Pelan-pelan, kamu mulai merangkul perubahan yang selama ini kamu takuti. Kamu tidak lagi mengharap dia kembali. Kamu tidak lagi memikirkan bagaimana seharusnya cerita itu berakhir. Kamu mulai sibuk membangun hidupmu sendiri, merawat hatimu sendiri, dan memikirkan masa depanmu tanpa harus menyertakan seseorang yang pernah kamu perjuangkan. Itu bukan berarti kamu sudah lupa, tapi kamu memilih untuk tetap melangkah meski ingatan itu masih tinggal. Dan pada akhirnya kamu akan menyadari bahwa menerima bukan berarti menghapus, tapi mengizinkan dirimu untuk hidup tanpa terus dihantui rasa kehilangan. Kamu tidak lagi berperang melawan kenangan, kamu belajar berdamai dengan apapun yang pernah terjadi. Dan di titik inilah, kamu mulai melihat bahwa hidup masih punya banyak ruang untuk kebahagiaan baru, yang mungkin tidak kamu duga sebelumnya. Setelah sekian lama fokus pada apa yang hilang, kamu akhirnya mulai kembali melihat siapa dirimu tanpa kehadirannya. Kamu mulai menemukan kembali hal-hal kecil yang dulu kamu sukai, kebiasaan yang kamu tinggalkan, dan bagian-bagian dirimu yang ternyata masih utuh meski hatimu sempat hancur.
Kamu mulai sadar bahwa selama ini kamu terlalu sibuk mencintai orang lain sampai lupa mencintai dirimu sendiri. Dan saat kesadaran itu muncul, ada perasaan hangat yang pelan-pelan mengisi ruang kosong di hatimu. Di fase ini, kamu mulai punya keberanian untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku inginkan? Bukan untuk mempertahankan seseorang, bukan untuk membuat seseorang kembali, tapi benar-benar untuk dirimu sendiri. Pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana, tapi jawabannya bisa sangat dalam. Karena dari situlah kamu mulai memahami bahwa hidupmu tidak berhenti hanya karena seseorang pergi. Ada begitu banyak hal yang masih mungkin kamu raih, dan semuanya menunggu kamu memilih untuk bangkit. Kamu juga mulai melihat bahwa luka yang kamu alami ternyata membawamu pada versi dirimu yang lebih jujur. Kamu tidak lagi memaksakan diri untuk terlihat kuat. Kamu belajar menerima kelemahanmu sebagai bagian dari proses. Kamu mulai tahu kapan harus berhenti, kapan harus beristirahat, dan kapan harus melanjutkan langkah. Dan semakin kamu mengenal dirimu, semakin kamu menyadari bahwa kamu punya kekuatan yang tidak kamu sadari sebelumnya. Pada akhirnya, kamu memahami bahwa kehilangan tidak selalu berarti kehancuran. Justru dari kehilangan itu, kamu belajar menghargai dirimu sendiri lebih dalam. Kamu mulai melihat masa depan bukan lagi sebagai sesuatu yang menakutkan, tapi sebagai kesempatan baru untuk membangun hidup yang kamu pilih sendiri. Dan ketika kamu sudah sampai pada titik ini, kamu akan tahu bahwa patah hati bukan hanya tentang berakhirnya sesuatu, tapi tentang dimulainya perjalanan baru yang jauh lebih bermakna. Pada suatu hari, kamu akan menyadari bahwa kamu bisa tertawa lagi tanpa pura-pura. Tiba-tiba hidup tidak lagi terasa sesempit dulu. Kamu mulai bisa menikmati hal-hal kecil yang sebelumnya terasa hambar. Bahkan kamu bisa merasa bahagia tanpa alasan tertentu. Yang dulu membuatmu terpuruk kini hanya menjadi bagian dari cerita, bukan lagi beban yang menahan langkahmu. Kamu mulai sadar bahwa waktu benar-benar bekerja, meski perlahan. Kamu mungkin masih menyimpan kenangan itu, tapi kamu sudah tidak lagi terjebak di dalamnya. Kamu bisa mengingat tanpa kembali hancur. Kamu bisa membicarakan masa lalu tanpa tenggelam dalam rasa sakit yang sama. Ini bukan sekadar tanda bahwa kamu sudah melupakan, tapi bukti bahwa hatimu sudah belajar untuk berdamai. Kamu mulai melihat hidup dari sudut pandang yang lebih luas, dan itu membuat segalanya terasa lebih ringan di pundakmu. Ada saat ketika kamu melihat ke belakang dan justru merasa bangga pada dirimu sendiri. Kamu berhasil bertahan melewati sesuatu yang dulu kamu kira tidak akan sanggup kamu lewati. Kamu mungkin pernah ingin menyerah, tapi pada akhirnya kamu tetap memilih untuk berjalan. Ketahananmu bukan muncul dalam sekejap, tapi melalui proses panjang yang penuh air mata, keraguan, dan rasa sakit yang tidak semua orang tahu. Dan ketika hidup mulai terasa ringan, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak lagi mencari siapa yang bisa menyembuhkanmu. Karena kini kamu tahu bahwa yang menyembuhkanmu adalah dirimu sendiri. Kamu tidak lagi berharap ada seseorang yang datang untuk mengisi kekosongan di hatimu, karena kamu telah memenuhinya dengan penerimaan dan pengertian. Dan di titik ini, kamu akan merasa lebih bebas daripada sebelumnya, bebas dari luka, bebas dari keterikatan, dan bebas menjadi dirimu sendiri sepenuhnya. Suatu saat nanti, tanpa kamu sadari, pintu hatimu akan kembali terbuka. Bukan karena kamu lupa rasa sakit sebelumnya, tapi karena kamu sudah cukup dewasa untuk memahami bahwa cinta bukan sesuatu yang harus ditakuti. Kamu mulai menyadari bahwa meskipun pernah terluka, hatimu tetap mampu merasakan kehangatan baru. Dan perlahan kamu akan mengizinkan seseorang masuk lagi, bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk membangun cerita yang benar-benar baru. Ketika seseorang baru hadir dalam hidupmu, kamu tidak lagi terburu-buru. Kamu tidak lagi mencintai dengan rasa takut kehilangan seperti dulu. Kamu mencintai dengan kesadaran, dengan pemahaman bahwa cinta bukan jaminan akan tinggal selamanya, tapi tetap layak diperjuangkan selama masih membuatmu menjadi diri yang lebih baik. Kamu memilih untuk percaya, meskipun pernah dikecewakan, karena kamu tahu bahwa hidup tidak berhenti pada satu patah hati. Ada kalanya kamu akan teringat pada masa lalu dan merasa sedikit perih, tapi itu tidak lagi menghentikan langkahmu. Kamu akan melihat bahwa semua yang terjadi dulu membawamu sampai ke titik ini. Kamu bukan hanya bertahan dari luka, tapi tumbuh dari luka itu sendiri. Dan kini kamu menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih mampu mencintai dengan cara yang lebih matang. Dan ketika kamu memulai kisah yang baru, kamu tidak lagi takut apakah kisah itu akan berakhir. Karena kamu tahu kalaupun itu terjadi, kamu akan baik-baik saja.
Kamu sudah pernah melewati badai sebelumnya dan tetap berdiri sampai sekarang. Jadi kamu mencintai bukan karena kamu membutuhkan seseorang untuk menambal luka, tapi karena kamu siap berbagi kebahagiaan. Pada akhirnya, patah hati bukan akhir perjalanan, justru awal dari kamu menemukan cinta yang lebih matang dan menemukan dirimu sendiri yang jauh lebih kuat.